Shalom. Kita berjumpa lagi di ibadah online GKJ Kerten. Nah, hari ini kita mau mulai sekolah minggu ya adik-adik ya. Tapi sebelumnya kita sudah dandan yang rapi, sudah makan, sudah mempersiapkan Alkitab kita ya. Dan kita juga persiapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Seminggu ini kita ngapain aja sih, Mbak? Seminggu ini pasti ya adik-adik, pasti sekolah online. Ya bener banget, pasti banyak tugas ya. Ya, walaupun banyak tugas, banyak pekerjaan rumah juga, tapi harus tetap semangat ya adik-adik ya. Sebelum memulai sekolah minggu ini, kita mau menyanyikan satu lagu nih. Bila Roh Allah ada. Yuk kita nyanyikan, kita berdiri ya. Kita berdiri. Kita berdiri, kita mau pakai gerakan. Semangat ya semuanya. Adik-adik, kita tadi sudah memuji nama Tuhan dengan penuh semangat ya. Nah, kita mau duduk dulu ya. Kita mau berdoa, kita mau lipat tangan kita mau tutup mata, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Selamat sore Bapa, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan, kami masih dapat berkumpul di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami masih dapat sekolah minggu lewat YouTube Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan buka hati dan pikiran kami. Tuhan persiapkan kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, kita mau menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Siapa yang bisa? Bisa ya Mbak, pasti ya? Pasti bisa. Pasti bisa dong, keren-keren. Yuk kita nyanyikan. Sambil berdiri ya. Boleh kita sambil berdiri, kita mau gerak-gerak ya. Oke.
menyanyikan lagu dan kita mau mendengarkan firman ya. Saat ini kita mau menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat sore Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat setiap berkat dan anugerah-Mu Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buka hati kami Tuhan, buka pikiran kami Tuhan. Biarlah setiap firman yang akan kami dengarkan Tuhan boleh menjadi sumber kekuatan kami, boleh menjadi sumber pengharapan kami Tuhan, dan boleh kami terapkan Tuhan di kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Berkati juga Tuhan Mbak Susi Tuhan yang membawakan firman Tuhan. Biarlah apapun Tuhan yang keluar dari mulut Mbak Susi Tuhan, itu adalah dari perkataan-Mu saja Tuhan. Berkati kami juga Tuhan. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Selamat sore adik-adik. Ya, adik-adik sudah memuji nama Tuhan. Semuanya sudah bergembira dalam memuji nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sebelumnya kita akan melihat sebuah video cerita tentang Musa. Yuk,
Kita sama-sama akan melihat yuk. Komik Alkitab. Musa diutus Tuhan dalam kitab Keluaran 3 dan 4. Musa adalah anak orang Israel, tetapi dia hidup di istana Mesir. Waktu itu orang-orang Israel menderita karena kerja paksa di Mesir. Karena membela orang Israel dan membunuh orang Mesir, Musa melarikan diri ke Midian. Kemudian Pak Musa sedang mengembalakan kambing domba di Gunung Horeb. Tiba-tiba tampaklah malaikat Tuhan dalam nyala api dari semak duri. Semak duri itu dipenuhi oleh nyala api, tapi semak duri itu tidak terbakar. Tuhan memerintahkan Musa agar melepaskan sandalnya karena tanah itu kudus. Tuhan memerintahkan kepada Pak Musa agar membebaskan orang Israel keluar dari Mesir. Tuhan memberitahukan namanya, dan namanya adalah Aku adalah Aku. Agar orang Mesir percaya kepada Pak Musa, maka Tuhan memberikan mukjizat tongkat menjadi ular. Pak Musa berkata bahwa dia tidak pandai bicara. Tuhan berkata akan menyertai lidah Pak Musa sehingga tahu apa yang akan dikatakan. Tuhan memerintahkan agar Pak Musa mengajak Pak Harun untuk pergi bersamanya. Nah, akhirnya Pak Musa dan Pak Harun berangkat pergi ke Mesir. Nah, ayat hafalan, ini aku, utuslah aku. Dalam Yesaya 6 ayat 8b. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita sudah melihat sebuah film Bapak Musa. Saatnya kita akan mendengarkan cerita ya adik-adik. Semuanya siap? Kita akan baca Alkitab dan membuka Alkitab kita. Semuanya adik-adik siapkan dulu ya Alkitabnya. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Yesaya 6 ayat 8. Adik-adik buka dulu, siapkan dulu. Yesaya 6 ayat 8. Susi akan bacakan ayat ini ya buat adik-adik semuanya. Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ini aku, utuslah aku. Ya, adik-adik di sini tadi adik-adik sudah melihat sebuah cerita Bapak Musa. Pada saat Bapak Musa ditemui oleh malaikat yang berbentuk nyala api yang menyala di dalam pohon, tapi pohonnya tidak terbakar. Pada saat Bapak Musa melihat itu dia takut, tapi dia ingin tahu mengapa pohon itu terbakar. Dia mendatangi pohon itu dan dia agak takut ya mendatangi pohon itu. Pada saat dia mendatangi pohon itu, Bapak Musa mendengar suara Tuhan. Musa, tempat ini adalah kudus. Musa harus melepaskan sepatu atau sandalnya. Nah, Bapak Musa semakin takut. Dia takut ada suara begitu. Siapa engkau? Aku adalah aku. Aku akan mengutus engkau Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Ya, pertama-tama Musa bilang,
Tuhan, aku tidak pandai berbicara. Bagaimana aku bisa menyampaikan dan membebaskan bangsa Israel? Tapi Tuhan, aku akan menyertai kamu, Musa. Ya, di sini juga adik-adik ya. Pada saat adik-adik diutus orang tua, ya, mungkin adik-adik pada saat liburan ini sering di rumah dan ketemu dengan orang tua, adik-adik diutus dengan orang tua. Dek, tolong belikan gula ya, Ibu. Adik-adik mau enggak? Wah, pasti adik-adik mau kalau disuruh orang tua ya. Adik-adik adalah, ya Bu, saya akan membelikan gula Ibu. Apa langsung minta uangnya, langsung lari? Enggak ya, pasti bertanya dulu. Ibu, beli gulanya gula apa? Gula pasir atau gula Jawa? Nah, gula Jawa nak. Nah, ibunya pasti akan menjawab. Kemudian, berapa Bu belinya? Nah, ibunya ini kembali 1 kilo nak, ya pasti ibu akan memberitahukan berapa yang akan dibeli ya adik-adik. Ya semuanya pasti akan menurut sama orang tua kalau diutus atau disuruh orang tua ya. Oke, sekarang adik-adik pada saat ini kan adik-adik kalau sekolah kan pakai online. Ya, tidak langsung tatap muka dengan gurunya. Pada saat ini pasti adik-adik diberi tugas mungkin ada yang lewat WA. Anak-anak kerjakan matematika nomor 1 sampai 5. Gurunya menyuruh begitu. Atau mungkin ada yang pakai Google Classroom ya. Google Classroom mungkin ya. Anda pada saat guru adik-adik, bapak atau ibu guru memberi tugas atau adik-adik disuruh mengerjakan tugas ya, apa langsung adik-adik disuruh mengerjakannya? Pasti tidak ya. Bapak ibu guru pasti akan menerangkan dulu terlebih dahulu ya, tidak langsung memberi tugas. Anak-anak kerjakan nomor 1 sampai 5. Nanti kan kadang belum tahu caranya mengerjakan. Nah, mungkin pada saat itu dikasih tugas matematika. Nah, matematika suruh mengerjakan. Pasti Bapak Ibu guru akan menerangkan dulu bagaimana, kasih rumus-rumusnya terlebih dahulu caranya mengerjakan. Nah, pada saat gurunya menerangkan, pasti ada beberapa anak, ada yang sudah tahu, ada yang belum paham. Nah, ada yang sudah paham, wah aku bisa ngerjakan. Pasti ada anak-anak yang aku kok belum tahu ya. Boleh bertanya kepada Bapak Ibu guru kembali. Bapak atau Ibu guru, aku belum jelas yang nomor 3. Bagaimana caranya? Pasti Bapak Ibu guru akan menerangkan adik-adik kembali. Tapi pada saat adik-adik diberi tugas dan ulangan, ya diberi tugas ulangan, adik-adik tidak boleh mencontek, adik-adik tidak boleh bertanya, harus mengerjakannya sendiri. Ya, pada saat mungkin adik-adik suruh menghafal, menghafal Pancasila. Nah, mungkin kalau usia 1 tahun, umur kelas 1 ya, kelas 1, adik-adik kan belum hafal Pancasila, pasti dikasih catatan terlebih dahulu gurunya. Nah, kemudian baru menghafal di rumah. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasti adik-adik dikasih tahu dulu. Ya. Kemudian adik-adik baru menghafal ya di rumah. Ya, mungkin saat ini adik-adik dikasih tugas oleh kakak-kakak sekolah minggu. Dek Tasya, kamu suruh berdoa ya. Adik-adik bilang, Kak, aku enggak bisa berdoa, aku takut, Kak. Nah, apa kakak sekolah minggu bilang, kamu harus berdoa? Nah, pasti adik-adik akan dibimbing oleh kakak-kakak. Ya, dikasih tugas ya. Seperti
adik kita Rasya juga nanti dikasih tugas dia menyanyi dan gerak ya lagu. Nah, itu dibimbing dulu kakak-kakak sekolah minggu terlebih dahulu, diajari dulu sekolah minggunya. Langsung tidak dilepas, kamu harus belajar ini, harus bisa. Nah, enggak. Ya, kamu pimpin pujian ya. Nah, pasti akan dibimbing terlebih dahulu kalau adik-adik tidak bisa. Ya, di sini juga pada saat Bapak Musa diberi tugas untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, Bapak Musa ini merasa takut. Tapi Tuhan berkata, jangan takut, aku akan menyertai kamu. Nah, pada saat Bapak Musa diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, dia tidak pandai berbicara. Nah, tapi Tuhan akan memberikan kelancaran dalam berbicara melalui Bapak Harun Nadia. Di sini juga pada saat adik-adik diberi tugas atau diutus Tuhan, ya jangan takut. Kakak-kakak sekolah minggu kalian akan membantu kalian. Ya, guru-guru kalian juga akan membantu kalian dalam mengerjakan tugas. Orang tua akan memberitahukan tugas apa yang diberikan buat adik-adik. Sehingga pada saat adik-adik diutus oleh Tuhan, diberi talenta-talenta oleh Tuhan di dalam melayani, jangan takut. Pasti ada kakak-kakak yang membimbing kita pada saat ini. Karena kita, adik-adik semuanya, dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan. Karena semakin hari, semakin Tuhan mencintai adik-adik semuanya, ya, day by day. Ya, kita sudah selesai beribadah saat ini adik-adik. Semuanya sudah menerima firman Tuhan. Dan saatnya kita akan tutup ibadah pada sore hari ini dengan berdoa. Ya, adik-adik jika berdoa, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur
kami bisa mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah kami sebagai anak-anak pilihan Tuhan yang telah Tuhan utus untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang menurut kepada orang tua dan kakak-kakak kami sekolah minggu. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang baik ya Tuhan. Dan pada sore hari ini kami juga berdoa buat orang tua kami. Biarlah Tuhan juga akan memberkati kedua orang tua kami. Kami tak lupa juga berdoa bagi gereja kami. Tuhan akan memberkati gereja yang kami cintai ini, yaitu GKJ Kerten. Karena Tuhan akan terus memberkati keluarga kami, gereja kami, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Shalom bagi bangsa Indonesia. Kami juga berdoa bagi bangsa kami. Biarlah Tuhan akan memberkati dan memberikan kedamaian bagi bangsa kami. Biarlah pandemi ini cepat berlalu dari bangsa kami, bangsa Indonesia tercinta Tuhan. Biarlah bangsa kami boleh menjadi bangsa yang damai, sejahtera, aman, dan jauh dari segala virus-virus yang ada. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, semoga firman yang kita dengarkan boleh kita terima ya. Benar, Mbak. Boleh kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita juga siap untuk diutus Tuhan. Kemanapun kita pergi ya, Mbak. Iya, benar sekali. Nah, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan persembahan kita. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Yuk, kakak ajak untuk kita menyanyikan lagu Beri Syukur. Bersyukur di saat kau bersenang, bersyukur datang doamu serta hatimu, hatinya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur di saat kau bersenang, bersyukur datang doamu serta hatimu, hatinya Yesus jadi milikmu. Hatinya Yesus jadi milikmu. Nah, adik-adik, kita sudah mempersembahkan persembahan kita. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa, kakak hantarkan. Selamat sore Bapak, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami masih dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami, dan Tuhan berkati. Kami sudah memberikan persembahan Tuhan, kiranya Tuhan berkati, Tuhan kuduskan. Kiranya Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Tuhan beri kejujuran dan hikmat-Mu Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu di bumi dan di surga. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita setelah selesai sekolah minggu sore hari ini, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Kita tutup mata, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau telah memberkati sekolah minggu ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Kau yang berkati Tuhan, setiap apapun yang kami dengar Tuhan, biarlah menjadi sumber kekuatan kami. Tuhan, pertemukan kami Tuhan minggu depan Tuhan. Walaupun secara online Tuhan, tapi kami percaya Engkau menjagai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.